Bab 2376. Senjata ajaib tingkat berapa pedang panjang ini? Aku ingin tahu apakah aku bisa menyempurnakannya dengan kekuatanku saat ini. Cobalah. Petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan manik pemurnian hati dan matanya tertuju pada pedang panjang itu. Pedang panjang ini juga diperoleh dari balai leluhur di desa pegunungan kecil. Ada lusinan barang yang ditempatkan di meja altar di aula leluhur, dan Ye Yunfei dan Su Qingluo masing-masing memilih dua jenis. Ye Yunfei memilih manik pemurnian hati dan pedang panjang ini. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa meskipun pedang panjang ini terlihat biasa saja, itu pasti senjata ajaib yang luar biasa jika memenuhi syarat untuk ditempatkan di meja altar itu. Dengan tingkat kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak akan bisa menyempurnakan senjata ajaib yang levelnya terlalu tinggi. Ye Yunfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakan pedang panjang dan mencoba memperbaikinya. Jadi pedang panjang ini disebut pedang jiwa. Setelah beberapa saat, informasi tentang pedang panjang ini tiba-tiba muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Ternyata pedang panjang ini bernama Soul Sword, dan terbuat dari batu berharga bernama Nine Apertures Chaos Soul Stone. Pedang panjang ini dapat menyatu dengan raga jiwa. Sejak saat itu pedang panjang adalah raga jiwa, dan raga jiwa adalah pedang panjang, keduanya menjadi satu. Terlebih lagi, meskipun tubuh hancur total, selama pedang jiwa ini masih ada, tubuh jiwa dapat ada di dunia selamanya dengan pedang jiwa ini, dan bahkan dapat terus memperbaiki rantainya. Secara umum, tubuh adalah pembawa tubuh jiwa yang terbaik, dan pedang jiwa ini berfungsi sebagai tubuh dan juga merupakan pembawa tubuh jiwa yang sangat baik. Apalagi setelah raga jiwa menyatu dengan pedang jiwa ini, ada manfaat besar lainnya, yaitu memiliki kemampuan serangan yang sangat kuat. Pedang jiwa ini sangat bagus. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya bisa menyempurnakannya. Saya akan menyempurnakannya sekarang, dan tubuh jiwa saya akan memiliki perlindungan yang kuat di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Jadi Ye Yunfei terus-menerus mentransfer kekuatan jiwanya ke dalam pedang panjang untuk dimurnikan. Sekitar 2 jam berlalu, pedang jiwa tiba-tiba menyerbu ke lautan jiwa Ye Yunfei, dan langsung bergabung dengan salah satu tubuh jiwa Ye Yunfei, menjadi satu. Ye Yunfei memiliki dua tubuh jiwa, dan tubuh jiwa yang menyatu dengan pedang jiwa adalah tubuh jiwa kehidupan ini. Tubuh jiwa dari kehidupan sebelumnya harus diintegrasikan dengan pohon pemelihara jiwa. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Semula pohon pemelihara jiwa menyatu dengan raga jiwa kehidupan ini, namun kini raga jiwa kehidupan ini telah menyatu dengan pedang jiwa. Setelah beberapa saat, raga jiwa kehidupan sebelumnya menyatu dengan pohon pemelihara jiwa. Di lautan jiwa Ye Yunfei, ada pohon yang menjulang tinggi dan pedang panjang tergantung. Sekarang pohon pemelihara jiwa dan pedang jiwa adalah dua tubuh jiwa Ye Yunfei. Batu jiwa kacau 9 lubang sangat keras sehingga bahkan seorang ahli Earth Immortal pun mungkin tidak dapat memecahkannya. Jadi bagaimana mungkin salah satu raga jiwaku berada di dalam pedang jiwa ini? Bahkan seorang ahli Earth Immortal pun akan kesulitan untuk menghancurkannya, tubuh jiwaku. Setelah jiwa dan tubuh menyatu dengan pedang jiwa, Ye Yunfei memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pedang jiwa ini. Pedang jiwa ini juga bisa menyerang keluar tubuh. Didorong oleh energi tubuh jiwa, ia memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Petik 2. Begitu Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, pedang jiwa muncul di depannya dalam sekejap, melepaskan energi kekuatan jiwa yang menakutkan, dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang di depannya tampak seperti sepotong tahu, yang terpotong menjadi dua dalam sekejap. Kekerasan pedang jiwa ini ditambah energi tubuh jiwaku seharusnya mampu menghancurkan tubuh jiwa seorang Xuanxian junior dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah Xuanxian perantara, pedang jiwa ini dapat melukai tubuh jiwa lawan secara serius. Artinya, sekarang saya dapat dengan mudah menghadapi makhluk abadi misterius tingkat menengah hanya dengan pedang jiwa ini dan energi tubuh jiwa. Di masa depan, saat kekuatan jiwaku terus meningkat, kekuatan membunuh pedang jiwa ini akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Dapat dikatakan bahwa dua harta karun yang diperoleh Ye Yunfei di aula leluhur desa pegunungan kecil itu sangat berguna. Oke. Kalau begitu aku akan mulai mundur sebentar untuk meningkatkan kekuatanku. Ye Yunfei menyimpan semua barangnya, lalu mulai mundur dan berlatih di menara pantom. Sebelum memperbaiki rantainya, pelajari dulu 9 patung batu ini untuk melihat harta karun apa yang dimiliki patung batu tersebut.
Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 patung batu yang identik. Ye Yunfei merasa 9 patung batu ini akan memberinya kejutan. Jadi Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, memperluasnya ke salah satu patung batu, dan mulai mempelajarinya. Ternyata 9 patung batu ini disebut patung stand-in. Setiap patung batu setara dengan klon, tetapi selama energi peri yang cukup terisi ke dalamnya, kekuatan paling kuat yang dimiliki setiap patung batu setara dengan tubuh utama. Dan 9 patung batu ini dapat menampilkan semua seni bela diri dan seni bela diri yang telah dilatih oleh tubuh. Artinya, jika Anda dapat mengisi 9 patung batu ini dengan energi surgawi yang cukup, Anda dapat memiliki 9 pengganti yang sekuat tubuh utamanya. Ada harta karun di dunia. Petik 2. Setelah setengah hari, Ye Yunfei akhirnya memahami fungsi 9 patung batu ini dan berseru kaget. Ternyata ke-9 patung batu ini disebut patung pengganti. Setelah dimurnikan, selama klon jiwa menyatu ke dalamnya, maka akan setara dengan pengganti tubuh aslinya. Semakin banyak energi abadi yang diisi ke dalam patung batu ini, semakin kuat pula stand-in patung batu tersebut. Artinya, setelah saya menyempurnakan 9 patung batu ini, selama saya memiliki energi surgawi yang cukup, saya dapat memiliki 9 pengganti lagi yang sekuat tubuh utama saya kapan saja. Pada saat itu, tubuhku dan 9 pemain pengganti akan bertarung bersama. Bukankah itu setara dengan 10 aku yang sama kuatnya menyerang musuh bersama-sama? Pada saat itu, 9 pemain pengganti ini dan saya masih dapat menggunakan beberapa formasi pertempuran yang kuat, dan kekuatan untuk membunuh musuh akan semakin kuat. Dan saya juga dapat membiarkan 9 pemain pengganti ini melakukan banyak hal masing-masing, yang setara dengan 10 saya berjalan keliling dunia. Petik 2. Ye Yunfei sangat bersemangat. Harta karun yang kudapat di desa pegunungan kecil itu terlalu banyak, dan sangat praktis. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei mendapat manfaat besar dengan berhasil memasuki desa pegunungan kecil itu dan bertemu dengan Tuan Liu. Oke, segera sempurnakan 9 avatar ini. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 9 patung batu melayang di depannya dan mulai disempurnakan. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei berhasil menyempurnakan ke-9 pemain pengganti. Oke, mari kita sempurnakan sekumpulan kristal peri terlebih dahulu, dan tingkatkan berbagai tingkat energi. Kemudian latih 18 telapak tangan Tathagata Agung dan metode kekecewaan ruang waktu. Kemudian perbaiki energi mental. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Gemerincing. Ye Yunfei pertama kali mengeluarkan sejumlah besar kristal peri luar angkasa dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Kristal peri luar angkasa ini mengandung energi luar angkasa yang sangat besar. Karena semakin banyak kristal peri luar angkasa diserap melalui pemurnian, tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei mulai meningkat terus-menerus. Pada saat yang sama, dunia menerobos langit, di antara reruntuhan para dewa kuno. Di luar pintu masuk ke dunia kecil. Aneh, sudah lama sekali. Kenapa Su Qingluo dan anak itu belum keluar? Apakah mereka berdua meninggal di desa pegunungan kecil itu? Petik 2. 12 Master Abadi Bumi bersembunyi di ruang dekat pintu masuk dan keluar, dan mereka sudah menunggu dengan tidak sabar, kata salah satu Master Abadi Bumi. Itu adalah pemimpin sekte Li dan yang lainnya. Tentu saja bukan badan utama, semuanya klon. Selama ini, avatar dari 12 Master Abadi Bumi telah menunggu di sini, tetapi mereka belum menerima apapun. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari dunia kecil. Apakah menurutmu pasangan anjing itu diam-diam meninggalkan dunia kecil ini sementara kita tidak memperhatikannya? Guru abadi bumi lainnya mengerutkan kening dan berkata, Bab 2377. Mungkin tidak, kami telah berjaga di sini, dan kami hampir selalu memperhatikan pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Jika mereka keluar dari sana, tidak mungkin mereka bisa lepas dari persepsi kami. Pemimpin 5 dewa menggelengkan kepalanya. Puluhan formasi yang saya tempatkan di pintu masuk dan keluar tidak merespons sama sekali selama periode ini. Lebih dari selusin formasi itu telah menutup rapat ruang di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Jika seseorang keluar, mereka harus menghancurkan formasi tersebut terlebih dahulu sebelum mereka dapat pergi. Karena tidak ada respon dari selusin formasi ini, berarti tidak ada yang keluar darinya. Petik 2, kata guru langit arai hantu. Saat ini, sepertinya Su Qingluo dan anak laki-laki itu kemungkinan besar telah meninggal di desa pegunungan kecil itu,
atau meskipun mereka belum mati, mereka terjebak di dunia kecil ini dan tidak dapat keluar. Pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini disegel oleh Tuan misterius itu sendiri. Saya kira bahkan kita yang abadi di bumi mungkin tidak dapat masuk atau keluar. Singkatnya, tidak peduli apakah Su Qingluo mati atau terjebak di dunia kecil ini, hasil ini baik untuk kita. Yang paling saya takuti adalah dia diam-diam telah meninggalkan dunia kecil ini. Tetapi kemungkinan terjadinya situasi ini sangat rendah. Petik 2. Sekte Master Li berpikir sejenak, lalu berbicara perlahan. Master Sekte Li, Anda mempekerjakan kami untuk membantu Anda memburu gadis itu. Meskipun kami belum membunuhnya sekarang, kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi selama periode ini. Bagaimana kami harus menyelesaikan rekeningnya? Anda tidak bisa membiarkan kami membayarnya dengan sia-sia, bukan? Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berbicara. Dari 12 tuan abadi duniawi ini, hanya 5 yang berasal dari kekuatan utama di dunia utama, dan 7 lainnya disewa dengan sejumlah besar uang untuk membantu. Master Sekte Li telah setuju dengan 7 master abadi bumi ini bahwa setelah membunuh Su Qingluo, dia akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Tapi sekarang Su Qingluo belum terbunuh, dan tampaknya tidak ada kesempatan untuk membunuh Su Qingluo sendiri. Jadi para master abadi bumi yang disewa ini mulai melakukan tawar-menawar dengan Master Sekte Li. Tapi, kami sepakat pada awalnya bahwa kami hanya akan memberi Anda hadiah setelah membunuh Su Qingluo. Sekarang kami belum membunuh Su Qingluo. Pemimpin 5 dewa segera membalas setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Master Abadi Bumi. Imbalan yang dibayarkan kepada 7 Master Bumi Abadi ini telah disepakati di awal dan akan ditanggung bersama oleh beberapa kekuatan besar di dunia utama. Dengan 5 sekte abadi juga harus menanggung bagiannya, namun, hingga saat ini, bahkan setengahnya rambut Su Qingluo belum dibayar, dia tidak menyentuhnya, apalagi membunuhnya, jadi tentu saja pemimpin 5 dewa tidak mau membayarnya. Apa maksudmu? Pantaskah kita membuang begitu banyak waktu dan tenaga dengan sia-sia? Petik 2. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. 6 Master Earth Immortal lainnya yang disewa juga menunjukkan kemarahan mereka. Ketujuh Master Earth Immortal yang disewa ini semuanya berasal dari alam Tianpo, mereka semua nakal dan tidak akan menyerah bahkan setengah langkah pun. Jangan khawatir, semuanya, meskipun kami tidak membunuh Su Qingluo dengan tangan kami sendiri, kami akan membayar sebagian dari hadiahnya dan tidak akan pernah membiarkan Anda membuang waktu dan energi Anda. Sekte Guru Li berpikir sejenak, dan berkata dengan cepat. Sekte Master Li, pemimpin 5 dewa memandang pemimpin Sekte Li. Sekte Master Li, apakah kamu akan membayar mereka? Tapi mereka sama sekali tidak membantu kami membunuh Su Qingluo. Petik 2. Biksu Taisan, mau tidak mau mengirim pesan ke Sekte Guru Li dan bertanya. Teman-teman, lihatlah ke depan. Meskipun mereka tidak membantu kita membunuh Su Qingluo, ketujuh penguasa abadi bumi ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Selanjutnya, setelah kita kembali ke dunia utama, kita akan bersiap menghadapi istana reinkarnasi dengan seluruh kekuatan kita. Istana Samsara memiliki warisan yang panjang dan fondasi yang dalam. Leluhur Samsara dikenal sebagai salah satu master terkuat di dunia utama kita, dan tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu berteman dengan ketujuh penguasa abadi bumi ini. Jika kita tidak dapat menangani istana reinkarnasi dan leluhur reinkarnasi bersama-sama, kita dapat mengirim orang ke langit untuk mendobrak batas, dan menanyakan ketujuh bumi ini, Tuan Abadi untuk menguasai dunia dan membantu kami menangani istana reinkarnasi. Apakah menurut Anda jika ada 7 master abadi bumi yang membantu kita menangani istana reinkarnasi, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar? Setelah kita menghancurkan istana reinkarnasi, kekayaan dan wilayah istana reinkarnasi akan terbagi di antara kita. Saya khawatir kita dapat menghasilkan banyak uang saat itu. Petik 2. Pemimpin Sekte Li mengirimkan pesan kepada 5 pemimpin kultus abadi, Biksu Taisan, Perdana Menteri Wang, dan Guru Surgawi dari formasi hantu. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Li masuk akal. Tidak masalah jika kita membayar sejumlah harga, selama kita bisa berteman dengan 7 tuan abadi duniawi ini, kita akan lebih percaya diri menghadapi istana reinkarnasi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Li Zongzu, Perdana Menteri Wang langsung mengangguk setuju. Pemimpin Sekte Li, kamu memang sangat banyak akal dan bijaksana. Oke, saya setuju, lakukan saja apa yang Anda inginkan, pemimpin Sekte Li.
Petik 2. Pemimpin 5 dewa mendengarkan sekte Guru Li, matanya berbinar, dan dia mengangguk setuju. Semuanya, bagaimana kalau begini, saya akan membayar Anda 60% dari remunerasinya, agar Anda tidak membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Pemimpin sekte Li berkata dengan keras. Kemudian Master Sekte Li, Perdana Menteri Wang, Biksu Taisan, Master 5 Dewa, dan Master Surgawi Guizhen masing-masing mengeluarkan sejumlah barang. Setelah Master Sekte Li menghitungnya, mereka membagikannya kepada 7 Master Dewa Bumi. Setelah 7 Master Earth Immortal menerima hadiah mereka, wajah mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Selama periode waktu ini, avatar mereka berjaga di sini. Tubuh asli mereka telah lama menjelajahi dan berburu harta karun di alam rahasia ini. Sekarang mereka telah menerima 60% hadiah, mereka sudah puas. Haha semuanya, kali ini kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Tubuhku merasakan bahwa waktu pembukaan dunia rahasia ini akan segera berakhir. Jadi kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia ini kapan saja. Akan ada masanya nanti. Petik 2. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, lalu berbalik, melangkah keluar, dan pergi dalam sekejap. 6 Master Abadi Duniawi lainnya dari alam Tianpo juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Semuanya, jika saya membutuhkan bantuan Anda lain kali, saya akan mengirim seseorang untuk mencari Anda di alam Tianpo. Saya harap Anda dapat meninggalkan informasi kontak. Pemimpin Sekte Li dengan cepat berteriak keras. Memanggil, pria tua berjubah hitam di kejauhan melambaikan tangannya, dan slip giok teleportasi terbang kembali dan mendarat di depan Li Zong. Ini adalah slip giok pesan rahasiaku. Kamu dapat mengirim seseorang untuk mengambilnya dan menemukanku di alam Tianpo. Selama Anda dapat membayar saya dengan jumlah yang memuaskan, Anda dapat datang kepada saya untuk meminta bantuan. Petik 2. Orang tua berjubah hitam meninggalkan sepatah kata pun dan kemudian menghilang. 6. Master Earth Immortal lainnya juga meninggalkan secarik komunikasi. Jika kami membutuhkannya, kami selalu dapat mengirim orang ke alam Tianpo untuk meminta 7 Master Abadi Bumi ini pergi ke dunia utama untuk membantu kami. Dengan bantuan 7 Master Abadi Bumi ini, saya yakin sangat mudah untuk menangani Istana Reinkarnasi. Petik 2. Sekte Master Li berkata sambil mencibir. Oke, semuanya, bersiaplah. Kita akan segera meninggalkan dunia rahasia ini. Kata Sekte Guru Li. Kemudian kelima Master Bumi Abadi ini pergi secara terpisah untuk menemukan tubuh asli mereka. Setelah 1 hari, waktu pembukaan dunia rahasia ini akhirnya mulai berakhir, dan semua orang di dunia rahasia telah diusir. Aliran energi misterius dan rune misterius terus-menerus lahir, dan mereka mulai mengusir semua orang luar. Akhirnya semua orang meninggalkan dunia rahasia ini. Kemudian, dunia utama dan dunia khusus mulai meninggalkan alam Tianpo dan kembali ke dunia tempat mereka berada. Secara umum, sebagian besar kekuatan dan manusia memperoleh banyak manfaat dari penjelajahan dan perburuan harta karun di reruntuhan dewa kuno ini. Ada banyak sekali dunia kecil di reruntuhan para dewa kuno, dan hampir setiap dunia kecil berisi banyak harta dan peluang. Setiap orang yang masuk merasa lebih puas. Batas Tianpo, di atas bintang raksasa, di markas besar klan raksasa. Pemimpin raksasa dan 5 tetua telah kembali ke markas. Setelah keluar dari reruntuhan para dewa kuno, Ye Yunfei segera mengirim patriark raksasa dan 5 tetua keluar dari menara hantu, membiarkan mereka kembali sendiri. Ye Yunfei juga meminta Su Qingluo untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan magisnya untuk secara paksa menghapus aura yang berhubungan dengannya dari pemimpin klan raksasa dan 5 tetua. Ye Yunfei takut dia akan melibatkan para raksasa. Ketika mereka berpisah, Ye Yunfei mempersembahkan sejumlah besar harta kepada klan raksasa dan 5 tetua. Ye Yunfei hampir memberikan setengah dari harta yang dia dapatkan dari Dewa Iblis besar kepada patriark raksasa. Setelah patriark raksasa dan 5 tetua kembali ke markas, mereka menghitung harta yang diberikan oleh Ye Yunfei dan sangat terkejut. Sebagian besar harta karun yang dipersembahkan oleh Dewa Iblis besar terkait dengan pelatihan tubuh, yang sangat cocok untuk raksasa. Selain itu, Ye Yunfei juga mewariskan beberapa teknik pelatihan tubuh yang dia terima dari Dewa Iblis yang kuat kepada pemimpin klan raksasa. Dengan harta karun ini dan beberapa teknik pelatihan tubuh yang diturunkan kepada kami oleh Tuan Ye, keseluruhan kekuatan klan raksasa kami akan meningkat pesat. Terutama latihan tubuh semacam itu yang sangat bermanfaat bagi kita para raksasa.
Petik 2, kata patriark raksasa itu dengan penuh semangat. Bagus, tentu saja, semua pujian untuk ini harus diberikan kepada Tuan Ye. Tanpa Tuan Ye, dengan kekuatan kita yang sedikit, mustahil mendapatkan harta dari iblis yang kuat. Petik 2, kata seorang penatua. Ya, ngomong-ngomong, Tuan Ye benar-benar bintang keberuntungan dari klan raksasa kita. Dia membantu kami menghancurkan keluarga Hercules, membiarkan kami para raksasa benar-benar menguasai bintang raksasa, dan memberi kami begitu banyak harta dan beberapa metode pelatihan tubuh yang berharga. Petik 2, kata sesepuh lainnya, Tuan Ye adalah teman abadi klan raksasa kita. Segera beritahu penyihir tua itu untuk mencatat Tuan Ye ke dalam silsilah keluarga raksasa kita, agar para raksasa kita mengingat kebaikan Tuan Ye dari generasi ke generasi, dan selalu menganggap Tuan Ye sebagai sahabat keluarga kita. Petik 2, pemimpin raksasa itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, orang-orang dari beberapa kekuatan besar di dunia utama telah meninggalkan alam Tianpo dan kembali ke kehampaan 3.000 dunia yang kacau balau. Master Sekte Li, anak dengan Su King Luo sangat aneh. Saya pikir perlu untuk mengetahui identitasnya dan menyelidiki tanggung jawab kekuatan di belakangnya. Sekte, keluarga, dan semua yang terkait dengannya tidak ada yang bisa selamat, dan 9 klan harus dihukum, agar salah satu dapat dibunuh, sehingga dunia dapat mengetahui bagaimana rasanya menjadi musuh dari kekuatan sekuat kita. Pemimpin 5 dewa tiba-tiba berkata, bagus. Saat kami mengepung Su King Luo di awal, jika anak itu tidak tiba-tiba membuat masalah, mungkin kami akan membunuh Su King Luo saat itu. Itu semua karena bocah itu. Tidak peduli apakah anak itu hidup atau mati, dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang di belakangnya. Hanya dengan membunuh 9 klannya barulah kebencian di hatiku bisa dihilangkan. Petik 2, ketika Ye Yunfei disebutkan, Biksu Taisan mengertakkan gigi dengan kebencian dan berkata dengan tajam. Anak itu sangat aneh, meskipun dia hanya berada di alam kekaisaran, dia tidak terlihat sederhana, dia sangat pintar dan licin. Terlebih lagi, level formasinya sangat bagus, sangat tidak normal memiliki level formasi seperti itu di usia yang begitu muda. Saya juga menyarankan untuk memeriksa latar belakangnya. Petik 2, Guru Langit Arai Hantu juga berbicara. Oke, ayo kita kirim sekelompok ahli untuk menyelidiki asal-muasal anak itu. Saya merasa anak itu seharusnya tidak berasal dari dunia utama kita. Mari kita lakukan ini, bagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kirim 1 kelompok orang untuk menyelidiki asal-usul anak laki-laki di 3.000 dunia, dan kelompok orang lainnya kembali ke dunia utama untuk menyelidiki asal-usulnya. Petik 2, Sekte Guru Li berpikir sejenak sebelum berbicara. Maka kekuatan besar ini segera mengerahkan sekelompok orang dan mulai menyelidiki asal-usul identitas Ye Yunfei di 3.000 dunia. Zhongzu Li dan para penguasa abadi bumi ini bergegas kembali ke dunia utama dengan kekuatan masing-masing. Pada saat yang sama, Su King Luo telah kembali ke markas besar Istana Reinkarnasi. Di istana kuno yang dilindungi oleh banyak lingkaran sihir. Mendengus. Tanpa diduga, Sekte King Xuan, Sekte Barat, Kekaisaran Qiantang, dan 5 sekte abadi diam-diam bergabung untuk menangani Istana Reinkarnasi saya. Petik 2, seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah ramping dan 5 janggut panjang menjuntai di dadanya diliputi amarah. Dengan 1 telapak tangan, dia mengguncang meja di depannya menjadi bubuk di tempat, lalu berhamburan bersama angin, seluruhnya berubah menjadi ketiadaan. Ruang kecil tempat meja itu berada juga hancur seketika, berubah menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Hanya saja ruang di istana ini penuh dengan batasan khusus dan memiliki fungsi penyembuhan diri yang ampuh, yang bisa mengembalikannya ke keadaan semula dalam hitungan detik. Orang tua ini adalah penguasa terkuat di istana Samsara, nenek moyang Samsara. Su King Luo diam-diam kembali ke markas istana Samsara. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan leluhur Samsara dan membuat laporan. Bab 2378. Setelah leluhur reinkarnasi mendengar laporan Su King Luo, dia secara alami terkejut dan marah. Tapi dia menjadi tenang setelah beberapa saat. Penatua Kang, Penatua Liu, Penatua Tang, ketiga tetua dan orang-orang mereka semuanya memberontak. Membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin. Tampaknya istana reinkarnasi kita telah lama disusupi, dan pasti ada lebih dari sekedar pengkhianat ini. Petik 2, nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur,
salah satu rencanaku ketika aku kembali kali ini adalah bersiap untuk melenyapkan sepenuhnya para pengkhianat di Istana Reinkarnasi. Kata Su Qingluo, baiklah, ayo kita lakukan. Selama dia pengkhianat, apapun identitas atau statusnya, akan ditangani sesuai aturan istana dan tidak akan ditoleransi. Saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Tanggul 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut. Jika hama ini tidak dibasmi tepat waktu, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi istana reinkarnasi kita. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, leluhur. Su Qingluo mengangguk. Ngomong-ngomong, Qingluo, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyimpulkan teknik rahasia penyembuhan kuno dari silsilah reinkarnasi kita berdasarkan petunjuk dari orang kuat kuno di reruntuhan dewa kuno, untuk menyembuhkan lukamu sendiri. Benarkah? Teknik penyembuhan rahasia macam apa itu? Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi tiba-tiba bertanya. Leluhur, sekarang saya akan memberikan Anda teknik penyembuhan rahasia yang telah saya simpulkan. Su Qingluo mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada leluhur samsara. Gunakan hukum reinkarnasi untuk memindahkan luka ke jangka waktu tertentu di masa depan. Rahasia penyembuhan ini sungguh cemerlang. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nenek moyang reinkarnasi lebih kuat dari Su Qingluo, tetapi setelah beberapa saat memahaminya, dia secara kasar memahami prinsip teknik penyembuhan rahasia ini. Oke, Qingluo, kamu segera mulai melenyapkan para pengkhianat. Setelah semua pengkhianat dilenyapkan, Anda bisa masuk ke gua samsara untuk menyembuhkan. Ada energi dan hukum reinkarnasi yang kaya di gua reinkarnasi, serta batasan waktu yang cerdas, Anda dapat memiliki cukup waktu untuk menyembuhkan luka Anda di dalam gua. Petik 2. Leluhur samsara berpikir sejenak dan berkata kepada Su Qingluo. Dia tahu bahwa cedera Su Qingluo tidak diobati dengan metode normal, tetapi dipindahkan ke jangka waktu tertentu di masa depan, jadi dia harus mencari jangka waktu untuk mundur dan penyembuhan agar benar-benar menghilangkan cederanya. Oke, Su Qingluo mengangguk. Baiklah, Qingluo, ayo kita lakukan. Istana reinkarnasi kita sedang menghadapi krisis besar sekarang. Anda adalah penguasa istana pertama, jadi Anda harus berani berdiri dan memimpin istana reinkarnasi kita melewati krisis ini. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi memandang Su Qingluo dan berkata perlahan. Jangan khawatir, Pak Tua, saya akan melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, leluhur, kali ini aku kembali diam-diam dan belum memberitahu siapapun. Aku tidak ingin orang-orang tahu kalau aku sudah kembali ke markas. Saya akan mengirim seseorang untuk menyebarkan berita bahwa saya telah terjebak di reruntuhan dewa kuno dan keberadaan saya tidak diketahui. Hal ini memudahkan saya dalam menangani berbagai hal. Petik 2. Kata Su Qingluo. Oke, saya akan mengeluarkan perintah untuk memblokir dengan tegas berita kembalinya Anda ke markas. Leluhur samsara mengangguk. Siapakah pemuda yang membantumu di reruntuhan para dewa kuno? Nenek moyang reinkarnasi tiba-tiba bertanya. Ketika Su Qingluo melapor kepada leluhur samsara, dia menyebut Ye Yunfei, meski dia hanya menyebutkannya sedikit. Leluhur samsara sangat sensitif sehingga dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Saya bertemu dengannya di dunia kecil ketika saya memasuki dunia ini untuk berlatih reinkarnasi Dava. Jawab Su Qingluo, seorang pemuda dari dunia kecil. Apakah dia mampu membantumu? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Su Qingluo, leluhur reinkarnasi tidak bisa menahan cemberutnya. Tidak heran dia tidak percaya bahwa Dewa Bumi sudah menjadi salah satu penguasa tertinggi di dunia utama. Sebagai perbandingan, makhluk di dunia kecil lebih rendah dari semut. Dia telah keluar dari dunia kecil itu dan telah menjadi master tingkat kaisar, dan dia sekarang memiliki kekuatan tempur tingkat Xuanxian. Jawab Su Qingluo, meski begitu, masih ada perbedaan besar antara dia dan kamu. Anda adalah Dewa Bumi dan penguasa istana reinkarnasi. Dalam hal kekuatan dan status, Anda sudah termasuk yang terbaik di dunia master. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Anda harus berinteraksi dengan orang-orang yang levelnya sama dengan Anda, atau bahkan dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari Anda, agar interaksi tersebut bermakna. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Leluhur samsara menatap Su Qingluo dan berkata perlahan, yang sepertinya bermakna. Leluhur, aku akan menangani urusanku sendiri. Su Qingluo secara alami memahami apa yang dibicarakan leluhur samsara, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan tegas.
Dia memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Ye Yunfei di reruntuhan para dewa kuno, terutama apa yang dikatakan Ye Yunfei ketika dia menghadapi pertanyaan Tuan Liu di dunia kecil itu. Yang ada hanya cinta atau tidak di antara kita, tidak ada pertanyaan apakah kita layak atau tidak. Setelah berbicara, Su Qingluo berbalik dan pergi. Nenek moyang reinkarnasi melihat ke belakang Su Qingluo dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Leluhur tua, itu pasti anak bernama Ye Yunfei dari benua langit yang mendalam. Tanpa diduga, anak itu akhirnya berhasil menemukan Qingluo. Dia hanyalah orang di dunia kecil sampah, sedangkan Qingluo adalah penguasa istana reinkarnasi kita. Perbedaan status dan status terlalu jauh. Qingluo seperti naga di langit, dan anak itu adalah semut di tanah. Leluhur, kita tidak boleh membiarkan Qingluo bergaul dengan anak itu. Aku khawatir Qingluo akan semakin terjerumus ke dalam masalah. Petik 2. Sesaat setelah Su Qingluo pergi, seorang wanita tua muncul di istana seperti hantu dan berkata kepada leluhur reinkarnasi. Baiklah, Nenek Long, kamu benar. Qingluo adalah penguasa istana reinkarnasi kita. Dia memikul tugas penting untuk memimpin perkembangan dan pertumbuhan istana reinkarnasi. Tidak pantas baginya untuk menurunkan statusnya dan bergaul dengan seorang anak muda, manusia dari dunia kecil. Hanya saja istana reinkarnasi saat ini sedang menghadapi krisis. Setelah krisis ini selesai, saya akan mencari cara untuk mencegah Qingluo terus bergaul dengan anak itu. Nenek Long, untuk kali berikutnya, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu Qingluo dan membasmi pengkhianat itu. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, Patriark, saya pasti akan membantu Qingluo dengan seluruh kekuatan saya. Nenek Long mengangguk. Alam Suzaku, di kota Tianpeng. Di ruang rahasia, di Menara Pantom. Tingkat energi luar angkasaku telah meningkat setidaknya 100 kali lipat. Setelah Ye Yunfei mengolah rantai di Menara Pantom selama sekitar 1 tahun, dia tidak tahu berapa banyak kristal abadi yang telah dia saring dan serap, dan tingkat energi luar angkasa telah meningkat pesat. Oke. Pelatihan energi luar angkasa sudah selesai untuk saat ini. Ye Yunfei berhenti memperbaiki energi luar angkasa. Karena dia menghabiskan waktu lama memurnikan kristal energi untuk memperbaiki energi tertentu, dan terkadang tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan stagnan, membuang-buang kristal. Sekarang saya mengandalkan energi luar angkasa saya sendiri untuk mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Jarak teleportasi seharusnya lebih jauh dari sebelumnya. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan langsung berteleportasi. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di luar alam Suzaku. Pergi ke benua Hongmeng dan lihatlah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Di masa lalu, ketika Ye Yunfei berteleportasi dari alam Suzaku ke benua Hongmeng, dia pasti telah mengisi banyak kristal energi luar angkasa, tapi kali ini, setengah dari kristal energi luar angkasa tidak terisi. Memanggil. Setelah kartu teleportasi luar angkasa diaktifkan, sosok Ye Yunfei menghilang. Di waktu berikutnya, kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Yunfei untuk berteleportasi sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, transmisi akhirnya berhenti. Ye Yunfei muncul di langit di atas benua Hongmeng. Meski memakan banyak waktu, kali ini saya mengandalkan energi luar angkasa saya sendiri untuk transmisi jarak jauh, dan itu sangat bagus. Ye Yunfei merasa cukup puas. Bab 2379. Mulai sekarang, saat saya menggunakan kartu teleportasi luar angkasa ini, saya tidak perlu menghabiskan banyak kristal energi luar angkasa seperti dulu. Lebih mudah dan menghemat uang. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Kemudian Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi kembali ke ruang rahasia kota Tianpeng di alam Suzaku. Selanjutnya, mulailah memperbaiki energi waktu. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal abadi waktu dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Di antara Menara Pantom, sekitar setahun kemudian, Ye Yunfei menemukan bahwa tingkat energi waktunya telah meningkat 50 hingga 60 kali lipat. Memperbaiki energi waktu jauh lebih sulit daripada memperbaiki energi luar angkasa, dan Ye Yunfei sudah sangat puas dengan efek seperti itu. Selanjutnya, tingkatkan tingkat energi jiwa. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal jiwa tingkat peri dari cincin luar angkasa, dan mulai memurnikan dan menyerapnya.
Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu di Menara Pantom. Pertarungan energi tingkat peri benar-benar luar biasa. Tingkat energi jiwaku mungkin meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ye Yunfei berhenti memperbaiki energi jiwa. Pikiran Ye Yunfei bergerak, dan lingkaran cahaya kekuatan jiwa yang jelas dan solid muncul dari kepalanya, satu demi satu, menyebar seperti gelombang air. Di lautan jiwa, pohon pemupukan jiwa menjadi lebih tinggi, menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi, penuh cabang, daun dan akar, lebih dari miliaran. Pohon pemuliaan jiwa ini terus tumbuh seiring dengan peningkatan kekuatan jiwa Ye Yunfei. Terlebih lagi, pohon pemelihara jiwa ini telah menyatu dengan raga jiwa Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya dan menjadi satu tubuh, sehingga pohon pemelihara jiwa ini kini menjadi bagian dari Ye Yunfei. Tertawa, pedang panjang keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei, tergantung di depannya, memancarkan energi jiwa yang kuat. Pedang jiwa, kakak, nafas energi yang dilepaskan oleh pedang jiwa mengguncang ruang di sekitarnya terus-menerus, terdistorsi dan berubah bentuk, dan kemudian hancur. Dalam sekejap, sepotong ruang hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan peningkatan tingkat energi jiwa Ye Yunfei, kekuatan pedang jiwa menjadi lebih kuat. Hanya beberapa napas yang dikeluarkan akan menghancurkan ruang di sekitarnya. Dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, pedang jiwa ini sudah dapat membunuh tubuh jiwa Xuanxian tingkat tinggi. Bahkan jika Anda bertemu dengan yang abadi sempurna, Anda dapat menghadapinya secara langsung. Petik 2. Ye Yunfei merasakan nafas pedang jiwa, dan berkata dengan percaya diri. Ye Yunfei telah terpapar ke sejumlah besar alam abadi di antara reruntuhan para dewa kuno, apakah itu abadi misterius, abadi sejati, atau abadi bumi. Ye Yunfei sudah tahu apa kekuatan mereka. Baiklah, mari kita latih 18 telapak tangan Tathagata Agung dan kekecewaan ruang dan waktu. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Latihlah metode kekecewaan ruang waktu terlebih dahulu. Dengan tingkat energi ruang dan energi waktu saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk mengembangkan ketangkasan ini. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok metode kekecewaan ruang dan waktu dan mulai mempelajarinya. Setelah mempelajari garis besar teknik gerakan ini lebih dari selusin kali, Ye Yunfei mulai memperbaiki rantainya. Teknik kekecewaan ruang waktu, seperti namanya, adalah teknik brilian yang menggabungkan energi ruang dan energi waktu. Di Menara Pantom, sekitar 2 tahun kemudian, Ye Yunfei akhirnya bisa melakukan metode kekecewaan ruang dan waktu. Ye Yunfei keluar dari Menara Pantom. Memanggil, sosok Ye Yunfei langsung memudar menjadi bayangan samar. Kemudian bayangan itu seperti asap, berputar tertiup angin, dan perlahan menghilang. Faktanya, ini hanyalah ilusi yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei, dan tubuh aslinya telah lama berada jauh dari kota Tianpeng. Fiu, Ye Yunfei terus menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, meninggalkan siluet di dunia ini. Siluet ini muncul di lokasi berbeda dan kemudian perlahan menghilang. Di saat yang sama, setidaknya ada selusin bayangan Ye Yunfei di dunia ini. Selusin sosok ini semuanya memiliki aura Ye Yunfei. Dalam situasi ini, jika itu bukan makhluk dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, mustahil untuk merasakan yang mana tubuh asli Ye Yunfei. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei masih melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kecepatan yang mencengangkan, muncul di lokasi berbeda satu demi satu. Sosok Ye Yunfei hanya diam sesaat di setiap posisi, lalu langsung pergi melintasi angkasa. Jadi ini adalah metode kekecewaan ruang dan waktu. Pada akhirnya, Ye Yunfei kembali ke kota Tianpeng, melepaskan energi kekuatan jiwanya, merasakan lebih dari selusin sosok dirinya yang perlahan menghilang di kejauhan, dan akhirnya memahami misteri teknik gerakan ini. Secara umum, metode kekecewaan ruang dan waktu ini memiliki 3 fungsi yang sangat jelas. Pertama, di bawah aksi gabungan energi ruang dan energi waktu, kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sangatlah kuat, dan kecepatannya sangat mencengangkan, begitu cepat bahkan kekuatan jiwa sulit untuk dirasakan. Kedua, Anda dapat menggunakan hukum waktu untuk meninggalkan sosok dengan aura Anda sendiri di setiap lokasi yang lewat, membuat orang salah mengira bahwa ini adalah tubuh aslinya, sehingga menutupi jejak Anda. Ketiga, setelah teknik tubuh ini digunakan, energi ruang dan energi waktu dapat digunakan untuk secara cerdik menghindari serangan musuh. Menggunakan teknik tubuh ini untuk menghindari serangan lawan dalam pertempuran memiliki efek yang sangat baik. Pantas saja Tuan Liu secara khusus menghadiahkan teknik gerakan ini kepada saya.
Dia pasti telah melihat bahwa saya telah menguasai teknik teleportasi luar angkasa. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Faktanya, metode kekecewaan ruang dan waktu ini setara dengan versi teleportasi luar angkasa yang ditingkatkan. Selanjutnya, mulailah berlatih 18 telapak tangan Tathagata Agung. Ye Yunfei membuka mulutnya dan berkata, lalu mengeluarkan slip giok dari latihan ini, dan mulai mempelajarinya. Setelah mempelajarinya belasan kali, dia memasuki kondisi budidaya rantai. Sekitar 1 tahun telah berlalu di Menara Pantom. Teknik telapak tangan level pertama ini akhirnya mencapai level awal. Ye Yunfei berhenti memperbaiki rantainya, keluar dari Menara Pantom, dan mulai mencoba kekuatan teknik telapak tangan ini. Tathagata memiliki 18 telapak tangan, dan totalnya ada 18 lapisan. Setiap lapisan memiliki telapak tangan. Pada saat yang sama, kekuatan setiap level dapat dibagi menjadi 4 level, yaitu level awal, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan penyelesaian. Sekarang Ye Yunfei hanya memperbaiki rantainya ke level awal level pertama. Ledakan, Ye Yunfei melonjak ke langit, berdiri di atas kota Tianpeng, mengulurkan telapak tangannya, dan menamparnya ke kejauhan. Saat berikutnya, sebuah cetakan telapak tangan muncul, membesar terus-menerus, dan didorong ke depan dengan kuat. Tanpa jelas, cahaya Buddha mekar dari telapak tangan tersebut. Bergemuruh, sebuah ruang besar di depannya langsung hancur, runtuh, dan kemudian berubah menjadi tidak ada sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 detik, ruang yang luas hancur total, dan lubang hitam luar angkasa besar berbentuk telapak tangan muncul, sangat gelap sehingga tampak seperti jurang maut, dari mana pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya diledakkan. Dalam bentuk dari badai yang mengepul, 18 telapak tangan Tathagata Agung terlihat seperti teknik telapak tangan Buddha. Namun bagaimanapun juga, kekuatan teknik telapak tangan ini memang sangat bagus. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sekarang ini hanya level awal dari level pertama, dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda terus meningkatkan rantai di masa depan, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Oke, lain kali, saya akan mulai mengkhususkan diri pada pengembangan energi mental. Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang waktu, dan kembali ke ruang rahasia di kota Tianpeng dalam sekejap. Namun di tempat yang sama, masih ada sosok Ye Yunfei, berputar sedikit di sana, dan akhirnya menghilang setelah puluhan napas. Di menara hantu, Ye Yunfei mengeluarkan manik hati yang halus dan mulai mengolah energi pikiran. Tentu saja ada juga sutra hati tak terukur di dalam manik pemurnian hati. Saat Ye Yunfei sedang berkonsentrasi pada pengembangan energi mental di Menara Pantom, sekelompok orang yang memancarkan aura kuat keluar dari alam burung vermilion. Dunia ini dianggap sebagai dunia berkualitas baik di antara 3.000 dunia. Jika Xuanxian berhati-hati, dia seharusnya bisa masuk. Dan selama 2 atau 3 makhluk abadi misterius masuk dengan santai, mereka seharusnya dapat dengan mudah menaklukkan dunia ini. Petik 2, seorang lelaki tua melihat ke penghalang luar angkasa di alam Suzaku dan berkata, dikatakan bahwa orang Miao di alam Suzaku adalah milik keluarga ibu Ye Yunfei, dan orang tua Ye Yunfei, saudara perempuan, dan keluarga Ye semuanya tinggal di dunia ini. Jadi bisa dikatakan orang-orang di dunia ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye Yunfei. Bagaimana dengan ini? Kirim 3 Master Xuanxian dan sekelompok orang dengan kekuatan kaisar untuk menaklukkan dunia ini, menangkap semua orang di dunia ini, membawa mereka keluar, dan kemudian memenggal kepala mereka di depan umum di dunia berpenduduk 3.000 orang. Sudah waktunya bagi 3.000 orang di dunia besar dan kecil untuk melihat keagungan kekuatan utama dunia kita. Petik 2, seorang pria parubaya berdiri di dekatnya dan berkata, oke, lakukan saja apa yang kamu mau. Orang tua itu mengangguk. Bab 2380. Kalian bertiga memimpin tim, taklukkan dunia ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan tangkap semua makhluk di dunia ini. Terutama orang-orang Miao, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ibu anak laki-laki Ye Yunfei itu adalah Miao Ziqiong, ayahnya adalah Ye Tianpeng, dan saudara perempuannya adalah Miao Xiaofei. Ketiga orang ini adalah prioritas utama. Petik 2, pria parubaya itu menunjuk ketiga makhluk abadi dan memberi perintah. Ya, ketiga Xuanxian menjawab serempak. 2 dari 3 Xuanxian ini adalah Xuanxian junior dan 1 lagi adalah Xuanxian perantara. Kemudian ketiga Xuanxian ini memimpin sekelompok orang ke alam Suzaku. Mungkin ada beberapa ratus orang di tim ini.
Selain 3 Xuanxian, ada lusinan alam kaisar, dan yang lainnya adalah alam setengah kaisar atau surga. Penatua Hong sebenarnya mengirimkan lusinan kaisar sudah cukup untuk menaklukkan dunia ini. Di antara 3.000 dunia besar dan kecil, yang paling kuat dari dunia biasa ini hanyalah alam kekaisaran, dan sebuah dunia biasanya hanya memiliki 1 atau 2 alam kekaisaran, dan banyak dunia bahkan tidak memiliki alam kekaisaran. Dibandingkan dengan dunia utama kita, dunia biasa dari 3.000 dunia besar dan kecil ini terlalu lemah. Petik 2. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, dengan sangat meremehkan. Dunia-dunia ini memang lemah. Hanya saja tujuan saya selalu menggunakan kekuatan absolut saya untuk mengatasi kekacauan dengan cepat dan menyelesaikan masalah dengan satu pukulan, agar tidak menunda keadaan. Petik 2. Penatua Hong menjawab dengan tenang. Salam baik, Penatua Hong. Pria parubaya itu memuji. Saat ini, Ye Yunfei sedang mengasingkan diri di Menara Pantong untuk memperbaiki rantainya. Ye Yunfei telah mengembangkan energi mentalnya selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, setiap kali dia menggunakan manik pemurnian hati untuk mengolah energi mentalnya, kesadaran Ye Yunfei akan terseret ke dunia energi mental yang aneh, di mana dia akan menjalani segala macam pelatihan yang mengerikan dan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tapi efeknya juga sangat jelas, energi mental Ye Yunfei meningkat pesat tahun ini. Dan dia juga telah mencapai prestasi tertentu dalam Sutra Hati Tak Terbatas. Sutra Hati Tak Terbatas adalah teknik yang didedikasikan untuk menumbuhkan energi mental, dengan total 36 tingkat. Setiap level perlu menggunakan energi mentalnya sendiri untuk membangun kumpulan rune khusus. Rune khusus ini akan tetap berada dalam kesadarannya sendiri. Ketika energi mental perlu digunakan, rune khusus ini akan memberikan aliran energi yang stabil, energi mental. Manik-manik pemurnian hati dan sutra hati tak terbatas keduanya sangat bermanfaat untuk mengembangkan energi mental. Untungnya, senior mengingatkan saya tepat waktu dan mengizinkan saya memilih manik pemurnian hati dan mendapatkan harta yang begitu berharga. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kembali ke aula leluhur desa pegunungan kecil itu, ketika Ye Yunfei sedang memilih barang-barang di meja altar, lelaki tua yang sedang memancing di perahu kecil di danau di luar desa tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, meminta Ye Yunfei untuk memilih manik yang memurnikan hati, jika tidak, Ye Yunfei mungkin tidak akan memilih yang ini. Saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah sedikit, dan dia merasakan sekelompok orang asing memasuki alam Suzaku. Aura kelompok orang asing ini sangat kuat. Begitu mereka memasuki alam Suzaku, ruang di dunia ini mulai bergetar, yang sepertinya tak tertahankan. Sebenarnya ada 3 alam Xuanxian dan lusinan alam kaisar, yang sebagian besar ada di sini untukku. Tidak perlu bertanya, mereka pasti orang-orang dari kekuatan besar di dunia utama, dan mereka akhirnya sampai di sini. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei sudah lama berharap bahwa setelah makhluk abadi bumi itu keluar dari reruntuhan dewa kuno, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya, dan sekarang orang-orang ini akhirnya datang. Memanggil, Ye Yunfei keluar dari Menara Pantom, menggunakan teknik rahasia tembus pandang, dan berdiri di atas kota Tianpeng, menatap orang-orang yang keluar dari dunia luar. Sayang, sepertinya ada yang salah. Dunia ini sangat sepi, dan mereka semua adalah makhluk biasa yang sangat lemah yang bahkan belum pernah membuat rantai. Petik 2. Kemampuan persepsi ketiga Xuanxian sangat kuat. Begitu mereka masuk, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya orang Miao sudah mengetahuinya sebelumnya dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Semua orang menyebar dan mencarinya. Petik 2. Salah satu Xuanxian melambaikan tangannya dan berteriak keras. Fiu. Kelompok orang ini dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok, bergegas ke berbagai arah, dan mulai mencari di seluruh dunia. Ketiga Xuanxian bertindak sendiri, melangkah maju. Di antara 3.000 dunia, alam Suzaku dianggap sebagai dunia yang relatif berkualitas tinggi, telah mengalami beberapa peningkatan, jadi meskipun Master Xuanxian masuk, kehendak dunia tidak akan menolaknya, dan tidak akan mengganggu perjanjian kuno. Memanggil, kecepatan ketiga Xuanxian sangat menakutkan, seolah-olah melayang di langit, mereka melintasi jarak yang jauh dalam sekejap, dan pada saat yang sama melepaskan energi kekuatan jiwa mereka untuk melihat seluruh dunia. Hanya saja karena Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia bersembunyi dan menggunakan konsep artistik kekecewaan ruang dan waktu, tidak satu pun dari 3 Xuanxian yang bisa merasakan keberadaan Ye Yunfei.
Tentu saja, ada sesuatu yang salah. Di dunia ini, saya dapat merasakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah manusia yang tidak pernah mengembangkan rantainya. Petik 2. Setelah beberapa saat, seorang Swansian mengerutkan kening dan berkata, "Bersabarlah, saya kira mereka mungkin mencari tempat untuk bersembunyi. Di depan kita, orang-orang di dunia ini tidak bisa bersembunyi." Petik 2. Kata Swansian lainnya, 2 Swansian junior dan 1 Swansian perantara, "Hehe, bagus sekali, aku akan membiarkanmu datang dan pergi tanpa imbalan apapun." Ye Yunfei menatap ketiga Swansian dari kejauhan, menunjukkan niat membunuh. Dengan kekuatan komprehensif Ye Yunfei saat ini, sangat mudah untuk membunuh ketiga Swansian ini. "Tahukah kamu bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menggunakan panah tingkat kedua dari busur pengunci jiwa?" Ye Yunfei mengeluarkan busur dan anak panah dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei tiba-tiba menarik busur panjang, dan 3 anak panah panjang muncul di tali busur pada saat yang bersamaan. Ini masih panah tingkat pertama. Tampaknya dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa menggunakan panah tingkat kedua dari busur pengunci jiwa. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum kecut. Dentang. Ye Yunfei tiba-tiba melepaskan tangannya, dan 3 anak panah panjang itu terbang dengan suara siulan, lalu menghilang ke ruang di depannya. Saat berikutnya, Wei Hao. Ketiga Swansian merasakan bahaya besar mendekat pada saat yang sama, dan meraung dengan marah. Harus dikatakan bahwa kemampuan persepsi Swansian masih sangat kuat. Sementara 3 makhluk abadi misterius mengaum, 3 anak panah panjang yang membawa energi menakutkan muncul di belakang kepala mereka dan tiba-tiba mengenai kepala mereka. Meskipun 2 makhluk abadi junior merasakan ada yang tidak beres di belakang kepala mereka, mereka ingin menghindar dan melakukan serangan balik, tetapi sudah terlambat, kepala mereka langsung tertusuk oleh 2 anak panah panjang, dan jatuh di tempat. Swansian tingkat menengah bereaksi relatif cepat, dia merasakan ada sesuatu yang salah di belakang kepalanya dan memukul balik. Pada saat yang sama, beberapa senjata ajaib kekuatan jiwa keluar dari kepalanya, menghalangi panah panjang. Tapi itu tidak berhasil. Dengan keras, tinju Swansian tingkat menengah dihancurkan oleh panah panjang, dan beberapa senjata ajaib kekuatan jiwa tidak memainkan peran apapun, dan semuanya terlempar. Kemudian kepala Swansian tingkat menengah dihancurkan oleh panah panjang dan dia mati di tempat. Bagus. Kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Meskipun busur pengunci jiwa tingkat kedua belum dapat digunakan, 3 anak panah panjang di tingkat pertama jelas jauh lebih kuat. Bunuh Swansian perantara dengan 1 panah. Dentang. Selanjutnya, Ye Yunfei terus mencabut tali busur, dan menembakkan 3 anak panah panjang dalam 1 lingkaran. Setiap anak panah harus membunuh seseorang. 1 anak panah bahkan bisa membunuh beberapa orang. Setelah ketiga anak panah panjang ini membunuh musuh, secara otomatis mereka akan mencari nafas dari busur pengunci jiwa, dan kembali ke tangan tuannya sendiri, tanpa memperhatikannya sama sekali, dan dapat digunakan berulang kali tanpa batas waktu. Sesaat kemudian, semua orang yang dibawa oleh ketiga Swansian dibunuh oleh Ye Yunfei. Apa yang terjadi? Sepertinya semua rakyat kita sudah mati. Petik 2. Pada saat ini, di luar alam burung Vermilion, Penatua Hong telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan wajah muram. Bersambung.